Karena itu jangan hanya dengan suaranya, dengar, ingat, firman, bermimpi untuk memilih dia 2024. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, selamat pagi untuk kita semua. Selamat pagi untuk kita semua. Golkar. Kalau saya bilang Golkar, rakyat sejahtera. Kalau saya bilang Golkar, tapi saya sebutnya 3 kali. Coba tes, coba. Golkar, rakyat sejahtera. Golkar, rakyat sejahtera. Golkar, Golkar. Oke, terima kasih. Baik, assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam. Yang pertama, yang terhormat Ketua DPD 2 Kabupaten Nganjuk, Kakak Usia Kesuaya, yang selaku Wakil Ketua DPR Kabupaten Nganjuk, Kakak Abdul Modi selaku Sekretaris Golkar Kabupaten Nganjuk, dan juga Bapak Marcel Adewamo selaku pengurus DPD Pusat yang berada di Jakarta sekaligus calon DPR RI, Dapil 1 dari Flores Melaka dan Alor. Yang terhormat pengurus Golkar Kabupaten Nganjuk beserta para caleg 3 dapil dan juga kita semua yang hadir pada kesempatan hari ini. Kegelisahan dan kegaulan kita semua dengan padat dan sibuknya aktivitas kita, tapi pada saat ini kita semua hadir di sini untuk menyongsong hari ulang tahun Golkar, karena di 59 hari ulang tahun Golkar ini seperti yang disampaikan oleh Mate, keberadaan kita pada pagi hari ini saya yakin bahwa semua itu karena kurangnya rasa. Maka dari itu kita juga harus bersyukur dan berterima kasih kepada beliau karena keberadaannya kita menyelenggarakan Golkar pada hari ini dalam keadaan yang baik. Saya selaku anak muda yang mungkin bapak, mama, kakak, adik semua mungkin kurang tahu tentang saya, tapi mungkin sebelum saya menyampaikan kesempatan kedua, izinkan saya untuk memperkenalkan identitas saya. Nama lengkap saya Sapurminus Jawa, biasa dipanggil Irnus Jawa. Tempat lahir saya di Kampung Ekomodo, Desa Kobar, Kota Bukit Barat, Kecamatan Jawa Tengah. SD-nya di SDK Ekomodo, SDK Kulit, SMP-nya di SMP Kota Tua, Bowai, SMA-nya kelas 1 dulu di SMA Pras, tapi tidak habis, ulang lagi di SPP, kelas 1 dan sampai kelas 2 tidak habis, ulang lagi di Tridharma Ede. Yang ada juga satunya mama asuh yang pernah saya tinggal di Ede, yaitu kakak Yati. Saya kata Yati untuk berdiri. Ini selalu satunya kakak dan satunya ibu yang umur saya bisa selesai di SMA Tridharma Ede. Saya tidak percaya apa yang
sampai di sini. Terima kasih banyak. Saya tidak kalah. Lalu kuliah di Universitas PGRI ada 2 sesi PGRI sempat keluar juga dari Universitas PGRI. Maka dari itu sama lagi di Unika, ambil hukum di Unika. Setelah itu sampai semester 5 karena PGRI semakin membaik, saya dan satu teman-teman dulu bentuk forum penyelamatan Universitas PGRI NTT yang mungkin hadir juga Pak Willy Bumi yang dulu dari Rektor atau MES. Kami sampai di Jakarta untuk mencari soal tentang akta yang jelas soal tentang PGRI NTT. Maka dari itu kami sampai di Jakarta di Istana Negara, saya mewakili sekolah dirjen ini untuk mengetahui penjelasan PGRI. Dan kami pulang dari sana, PGRI-nya membaik. Akhirnya saya kembali lagi ke PGRI untuk melanjut kuliah dan wisuda di 2019 kemarin di PGRI NTT. Habis itu sampai kemudian kami mengambilnya dan sebelum kami sebagai ketua Golkar sekarang ini, sebelum dia dari wakil ketua Komisi 9 DPR RI dan 2016 saya bersama dengan kami dilantik sebagai anak, sebagai adik, sebagai saudara perjuangan politik di Partai Golkar lebih khusus di Provinsi NTT. Maka dari itu semua kader provinsi di Golkar NTT menyapa saya bahwa saya anak kandung perjuangnya Kak Melia Selakalena yang sekarang ketua Golkar Nalio, ketua Golkar di Provinsi NTT. Dan sekarang ketika sampai dia di 2019 beliau bersama Adik Saleh di Kota Kupang, dapur yang bukan tempat tinggal saya, yaitu dapur di alam yang tidak ada keluarga satupun orang Leo yang saya kenal hanya Bapak Marian Muzau. Kebetulan dia tinggal di perumahan di alam. Dan pada saat itu saya itu tinggal di kos, saya dapat suara 465 suara. Data KPU tapi yang Amerika adalah 665 suara dari saya di Republika. Setelah itu kekalahan saya di situ ada salah satu guru di situ panggil saya untuk mengajar di SMA Negeri 8 Kota Kupang. Kota Kupang sampai bersama kami tidak ada di lolos. Dia percaya saya untuk sebagai staff khususnya dia untuk di daerah. Mungkin itu perkenalan dan pergolakan soal perjalanan hidup saya sampai pada saya di Kota ini. Yang berikut lagi, terima kasih banyak kakak Nasrani sebagai koordinator juga di kegiatan Alumni tahun ini. Kak Chris dari DPD 2 Kabupaten Yakeo dan juga Nato dan juga Bapak Marcel Arwah. Kemudian Bapak Marcel Arwah bukan soal bukan dan mungkin Bapak mana atau kakak saya itu sudah lebih tahu ketika dulu Bapak Marcel pernah hadir di kaca pilkada Yakeo, yaitu pakai nama dulu. Saya juga mungkin masih di luar, tapi saya ingat betul berdua dengan beliau. Selama ini saya jalan di 113 desa kelurahan yang ada di Medan dan kampung-kampung, masuk dari satu rumah ke rumah yang lain, di mana ada kawan dari teman-teman saya di situ. Bapak namanya Bapak Marcel itu orang masih sengaja itu dengan pakai imam. Kehadiran kita siang hari ini yaitu pertanyaan Bapak Marcel sebagai penanggung tunggal dan juga Golkar itu memberikan kontribusi juga. Saya terserah hanya di sini tidak ada kontribusi secara logistik, tapi saya pastikan bahwa pada kesempatan ini juga saya sebagai anak muda milenial yang mungkin dipercaya oleh pemerintah sebagai sarannya dia sebagai koordinator untuk anak muda CNTT dan dipercaya saya sebagai Yayasan Tunas Muda Indonesia, beliau sebagai pembina hanya menjalankan dengan ide, gagasan dan semangat. Dan kami bisa menjadi wakil kita di DPR RI. Dan perjuangan itu karena perjuangan anak muda tidak terlepas dari sokongan dan dukungan dari orang tua semua. Maka dari kesempatan ini juga saya sebagai adik anak kami 32 orang kemarin dapat 5 diseleksi, termasuk salah satunya saya. Dan sekarang ini tinggal 11 orang.
salah satunya saya Putra Nagio, tinggal saya sendiri. Di Kota Jawa, ada 4 orang dan di mobil ada 3 orang. Di Nagio tinggal saya berharap dapat kembali Bapak Thomas Iba untuk tidak boleh keluar dari kota karena kami sebagai anak muda untuk mengikuti jejak langkah beliau yang politisnya sudah hebat dan juga dia sudah memberikan kontribusi banyak buat kita semua, buat daerah. Maka dari itu saya sebagai orang muda juga merasa kehilangan figur yang menurut saya jadi contoh dan teladan. Tapi hari ini saya tidak percaya bahwa saya bisa menggantikan posisi sebagai Bapak Thomas Iba. Keyakinan itu saya pastikan bahwa kembali lagi ke Bapak pemahaman mereka bahwa apakah saya bisa atau tidak menjadi DPR provinsi kelasnya saya. Politik itu perkara tentang keyakinan saja. Soal keyakinan saja. Tapi kalau Bapak kalian adik semua meyakinkan bahwa saya bisa untuk mewakili aspirasi atau perjuangan di Gusti Kabupaten itu, saya secara pribadi terima kasih banyak untuk kepentingan untuk kita semua, lebih khusus untuk Golkar dan Nagio. Saya yang paling muda. Bapak pernah mungkin dengan ketika ada survei pilkada gubernur NTT. Saya tidak pernah tahu ada survei saya dengan muncul sebagai bakal calon wakil gubernur terbuka ditetapkan oleh Golkar se-NTT. Dan saya tidak minta itu karena mereka sebagai ketua Golkar hadir di Kupang pada saat itu sama nama muncul sebagai wakil bakal calon wakil gubernur ditetapkan oleh dua kota kabupaten dan provinsi NTT. Saya salah satu nama. Dan itu mungkin soal tentang perjalanan hidup saya dari provinsi percaya saya itu sebagai PLT di Kabupaten Laos ke-9 atau Moksambi sebelumnya untuk mengurus partai Golkar di awal. Dan pada saat itu ada satu pun tidak ada di partai Golkar, semuanya itu di usia siap. Sehingga saya tidak percaya pada siang hari ini Pak Pernah mungkin lebih paham, lebih tahu dan lebih mengerti. Kesempatan saya minta kepada Bapak, mungkin ada satu nomor WA nanti saya sebentar lagi perkenalkan nomor WA. Kalau ada pikiran baik, saya sebagai adik untuk siap ke rumah, siap mengunjungi Bapak mereka untuk satu diskusi. Memang ada kurang lebih dari saya, ataupun memang ada hal-hal yang mungkin tidak suka dari Bapak mereka, karena saya sekali kali Golkar dan Bapak mereka juga hadir di sini karena Golkar. Dan kita semua di sini lahir karena Golkar, kehadiran kita semua mengaku Golkar. Maka dari itu saya masih baru tugas, masih harus butuh pada pikiran dan sentuhan baik dari Bapak mereka. Jangan biarkan saya sendirian bergerak, jangan biarkan saya bergerak. Tapi saya bergerak, tapi kekurangan yang ada dan kelebihan yang ada di Bapak mereka untuk berikan ke saya supaya bisa seperti 6 orang yang ada di DPR provinsi yang dari Nagio. Yaitu ada Pak Patris, ada Om Pau, ada Ibu Mercy, ada Bapak Elvi, ada Om Gonzalo, 6 orang itu. Kalau yang Bapak mereka berkehendak atau mungkin selama ini mungkin dengan satu karena di luar daerah lama 45 tahun di Pobaya lain, pemain Putra lain, pemain Persela lain juga kali, pemain Keltari menjawab pertahanan di diri dari bawah melakukan sapi dan siap kedua ya mungkin ada kesalahan salah tapi diri dari saya untuk saya bisa menjadi orang. Salah satu itu saja yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf ada kekeliruan atau ada salah, ada yang mengganggu logika atau nanti